Oke, jadi tadi ya teman-teman, saya ulangi lagi untuk nomor 9 tadi, dicari predikatnya dulu, di situ ada promoted, subjeknya adalah the Industrial Revolution. Nah, kemudian tidak ada predikat lagi, ya kan? Tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, artinya kalimat ini sudah lengkap. Nah, tapi di sebelumnya titik-titik itu ada kata benda sebagai objek dari promoted, yaitu the urbanization of Europe. Setelah titik-titik itu juga ada objek lagi, yaitu the rise of factory-based economies. Nah, otomatis supaya ada dua objek ini bisa ada di dalam kalimat ini, harus dihubungkan dengan conjunction fanboys. Nah, ini mirip dengan soal sebelumnya tadi. Di pilihan A, B, C, D yang fanboys cuma dua, antara alpha atau bravo. Bedanya yang alpha itu but itu menghubungkan dua yang berlawanan, teman-teman. Kalau sebelumnya negatif, setelahnya positif. Atau kebalikannya, kalau sebelumnya positif, setelahnya negatif. Nah, tapi di sini kan sama-sama positif ya. Maka kita nggak bisa pakai yang but, kita pakainya yang and. Seperti itu. Atau teman-teman juga bisa pakai mengartikan, nggak apa-apa. Nanti kalau diartikan Industrial Revolution, atau kalau di Indonesia kan ya revolusi industri gitu teman-teman. Di akhir abad ke-18 itu mengangkat urbanisasi atau mempromosikan urbanisasinya Eropa dan eh, kenaikan atau kemunculan gitu ya perekonomian berbasis pabrik atau factory seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 10 karena waktunya direset lagi. Teman-teman coba dulu ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan ada jawaban delta. Oke, semuanya menjawab delta ya. Kita cek bareng teman-teman. Cari predikat dulu. Di situ ada are prioritized. Subjeknya, nah nggak boleh yang sebelum koma ya. Pasti setelah koma ini teman-teman. Jadi subjeknya precise technique dan graceful movements. Ini ada dua subjek tapi dihubungkan pakai satu conjunction. Ya kita anggap satu aja gitu ya teman-teman. Nah ada subjek predikat. Nah, tapi ada predikat lagi di situ yaitu convey, artinya menyampaikan atau menceritakan gitu, teman-teman. Subjeknya adalah expressive gestures. Nah, kalau di dalam kalimat itu ada dua subjek, dua predikat seperti ini, maka kita butuh conjunction yang menghubungkannya nanti. Nah, di pilihan A, B, C, D, nah itu sebelum koma ada, sorry, sebelum titik-titik maksud saya, teman-teman. Itu ada komanya ya, berarti di sini kita masukkan fanboys tidak apa-apa, yang alpha kemungkinan bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Bravo hati-hati, despite itu preposisi, teman-teman, bukan conjunction. Ya, kita butuhnya conjunction atau kata hubung, bukan preposisi. Jadi yang Bravo ini tidak bisa. Gitu ya. Kalau yang Charlie, nah whether itu sebenarnya bisa jadi conjunction. Nah, atau kita tahan dulu, nanti kita artikan bareng, teman-teman. Kalau yang Delta itu preposisi, teman-teman. Kita nggak butuh preposisi ya, kita butuhnya conjunction. Nah, yang Charlie ini sebenarnya materi kita hari ke sorry, sebenarnya materi kita hari ke-10 tapi nggak apa-apa. Untuk sementara cara menentukannya kita artikan aja ya. Kalau yang alfa kita artikan nanti seperti ini. Dalam balet klasik, teknik yang teknik yang akurat dan gerakan yang anggun itu diprioritaskan. Dan gerakan-gerakan yang ekspresif itu menyampaikan cerita tanpa kata-kata terucap atau kata-kata yang diucapkan. Itu kalau yang alfa, teman-teman. Kalau yang Charlie, dalam balet klasik, teknik eh, yang tepat dan gerakan tubuh yang anggun itu diprioritaskan. Apakah eh, apa namanya gerakan-gerakan yang ekspresif menyampaikan cerita tanpa kata-kata yang diucapkan. Nah, enak yang mana, teman-teman? Yang alfa atau yang Charlie? Kalau diartikan tadi, yang dan atau yang apakah kira-kira? Yang alfa ya, betul. Jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk menjawab soal ini yang lebih fix ya atau yang lebih tepat. Kenapa yang Charlie itu tidak bisa?
Nah, tapi itu materi kita hari ke-10, teman-teman. Jadi nanti ya kita bahas di hari ke-10 kenapa yang Charlie ini tidak bisa seperti itu. Jadi sekali lagi yang alfa nanti kalau dimasukkan di sini kalau diartikan dalam balet klasik, teknik yang tepat dan gerakan yang elo atau anggun gitu ya, itu diprioritaskan dan gerakan-gerakan yang ekspresif itu menyampaikan cerita tanpa kata-kata yang terucap seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Miss Nugrahita. Mister, preposisi itu apa aja sih contohnya? Oke, ini contoh dari preposisi ya, teman-teman. Nah, preposisi itu adalah biasanya menunjukkan posisi nanti. Biasanya ya, nggak selalu. Misalnya, di dalam itu bahasa Inggrisnya in. Misalkan di permukaan atau yang nempel. Misalkan cicak di dinding. Nah, di dinding itu nggak bisa pakai in karena cicaknya bukan di dalamnya dinding tapi di luarnya. Tapi dia nempel, teman-teman. Itu pakainya on. Misalnya teman-teman bilang di, tapi di sekitarnya. Misalkan saya di meja 7, misalnya gitu ya. Saya berada di meja 7, itu pakainya at. Sorry, at. Contohnya lagi, kita mau bilang dengan, with, atau temennya dengan, tanpa, itu without, itu preposisi teman-teman. Kemudian contohnya lagi untuk atau demi, ini for. Bukan for yang karena ya, karena for yang karena yang kita bahas hari ini itu conjunction. Keluarganya fanboys. Tapi kalau for yang artinya untuk atau yang artinya demi, itu miliknya preposition. Seperti itu. Kemudian lagi, sebentar. Kemudian lagi, misalnya ini, upon, misalnya teman-teman. Sorry, bukan upin ya, tapi upon, maaf. Upon, artinya itu terhadap. Bisa diartikan terhadap, seperti itu. Kemudian contohnya lagi adalah apalagi to itu juga bisa jadi preposisi teman karena memang keluarganya dia preposisi dan masih banyak lagi ada banyak sekali misalnya over misalnya lagi under below beneath ada banyak sekali preposisi. Nah ini hanya contoh saja seperti itu. Untuk preposisi nanti kita bahas di hari ke-7 ketika kita membahas keterangan. Seperti itu. Karena sekali lagi fungsinya preposisi ini merubah kata benda setelahnya atau merubah objeknya menjadi keterangan. Seperti itu, Miss. Gimana, Miss Nugrahita? Apakah dapat konsep dari preposisi? Dapat ya? Atau dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Karena materinya sudah habis, ya teman-teman, dan latihannya juga sudah habis. Nanti tinggal teman-teman saya sarankan kalau ada waktu luang, mohon dikerjakan untuk latihan soalnya ya. Karena yang menunjang teman-teman di luar materi atau supaya teman-teman merasakan langsung mengerjakan itu dari latihan di luar kelas seperti atau latihan mandiri seperti itu. Latihan soalnya yang di bawah rekaman kelas. Yang saya berikan ke teman-teman itu kan ada rekaman kelas, kemudian di bawahnya itu ada link untuk latihan. Dan kalau teman-teman pengen ngeprint, itu di bawahnya itu ada yang versi PDF-nya. Jadi boleh di-download dulu, terus di-print. Kan ada tuh yang katanya, yang sebelumnya maksud saya, di periode-periode sebelumnya itu lebih suka belajar dengan mencoret-coret. Itu memang ada, teman, karena ada juga yang bagus dengan cara mencoret-coret gitu di kertas. Nah, itu sudah saya sediakan di kolom deskripsinya kalau teman-teman mau mendownload. Tapi kalau teman-teman misalkan mau lewat video saja ya yang sudah saya berikan itu. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Link yang di YouTube itu ya sering yang ada kuncinya juga betul. Nah, kalau misalkan teman-teman masih kurang, misalkan, Sir, saya sudah menyelesaikan semuanya, saya pengen lagi, boleh request. Nanti saya buatkan, tapi ya sambil saya sambi ya, teman-teman, karena saya juga ada kelas privat, ada kelas reguler, dan kelas yang lain. Jadi nanti ketika saya free, akan saya cicilkan request teman-teman, karena ada banyak juga yang masih saya kerjakan juga, teman-teman, dari requestan teman-teman yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Gitu ya. Oke, sepertinya kalau materi hari ini aman ya teman-teman. Dan mungkin untuk yang nanti yang sesi nanti malam karena ada deh dari sebelumnya teman-teman yang ikut sesi sore dan sesi malam nggak apa-apa memang saya sarankan seperti itu teman-teman. Nah tapi nanti mungkin yang sesi malam akan saya undur besok karena mohon maaf sekali ternyata Zoom-nya bermasalah Mas Ian teman-teman ya. Saya kira Zoom saya masih terhubung, terkonek dan aman. Ternyata
kembali ke basic dan ada masalah tadi yang saya share ke teman-teman tadi. Jadi supaya pembelajarannya lebih maksimal, itu nanti biar nggak terputus di tengah-tengah ya, nggak enak teman-teman kalau kita belajar tiba-tiba terputus seperti itu. Nanti mungkin yang sesi malam saya undur ke hari besok. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman sekarang ya. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time. Thank you, sir. Thank you.